Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we are going to learn about interjection, yang artinya adalah kata seru. Kata seru ini digunakan untuk mengekspresikan. Jadi mengekspresikan tuh banyak ya, ada ekspresi keraguan, misalnya expression of doubt ya, ekspresi keraguan, kemudian ekspresi kecemasan, ekspresi ketakutan mungkin, atau ekspresi kesakitan, kan banyak ya. Oke, untuk kali ini saya akan buat contoh untuk ekspresi yang keraguan. Oke. Contoh yang pertama adalah New Delhi is the capital of India. Nah, di sini menyatakan kalau dia sedang ragu dengan jawabannya, gitu ya. Itu berarti ekspresi keraguan. Kemudian nomor 2, I'm not sure about that. Nah, dia berarti menyatakan dia mikir, saya nggak yakin dengan itu, gitu ya. Saya nggak yakin dengan itu, gitu. Kemudian selanjutnya adalah what do you think of this jacket? Ada yang tanya. Kemudian apa menurut kamu bagaimana dengan jaket ini? Jawabannya adalah I don't know if I like the color. Saya tidak yakin kalau saya suka warnanya, gitu ya. Saya nggak tahu saya suka warnanya apa enggak, gitu ya. Itu berarti ekspresi keraguan. Seperti itu aja, gampang. Kalau kita temui di sehari-hari ya, biasanya. Untuk contoh selanjutnya adalah expression of dismay, yang artinya ekspresi kecemasan. Oh no, did I leave my keys in the car? Oh no, apakah saya meninggalkan kunci di mobil? Dia cemas. Kemudian yang kedua, oops, I almost spilled the coffee. Oops, saya hampir menumpahkan kopi ini, gitu. Dia cemas. Kalau apa ya yang lain, misalnya di bahasa Indonesia, aduh, sakit. Nah, itu ekspresi kesakitan. Aduh, kalau di bahasa Indonesia ya apa ya? Aduh, di bahasa Jawa, aduh, sakit. Nah, itu juga ekspresi kesakitan ya. Jadi kalau kita belajar interjection kata seru itu banyak ekspresi-ekspresi yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu. Nah, gitu ya. Saman bisa menemukan sendiri di kehidupan sehari-hari untuk ekspresi ini. Oke, untuk selanjutnya kita belajar tentang preposition. Preposition yang artinya kata depan. Di sini sebenarnya untuk belajar kata depan itu tidak bisa dijabarkan semuanya karena tergantung konteks sebenarnya. Untuk belajar kata depan itu tergantung konteks. Tapi kalau nanti lama-lama belajar, lama-lama baca, sering baca, zaman akan tahu lebih spesifik tentang penggunaan kata depan. Ya, kali ini kita belajar garis besarnya saja ya. Ada at, on, dan in. Saya bentuk segitiga seperti ini. At di paling atas menunjukkan dia spesifik, kemudian on di tengah menunjukkan little bit wider, agak luas, kemudian in dia yang paling luas. Kita bahas satu-satu. Untuk yang at, spesifik berarti spesifik untuk nama tempat, untuk nomor rumah dan jalannya, misalnya 82D Kerto Asri. Nah, itu kan spesifik, tempatnya di situ, rumahnya di situ, gitu. Untuk yang spesifik, saman kalau dikasih tahu itu saman langsung bisa datang ke situ. Nah, itu namanya spesifik. Kalau dikasih alamat rumah ada nomornya, kira-kira langsung nyampe nggak? Langsung nyampe. Berarti itu spesifik, saman pakai at ya. At 82D Kerto Asri, misalnya seperti itu. Kemudian on itu lebih agak lebar, agak luas sedikit daripada at. Contoh jalan. Misalnya kalau saman ngomong Jalan Watugong, Jalan Kerto Asri, atau Main Street kalau di bahasa Inggris, Road 65, Road 66 misalnya. Atau kalau di bahasa Indonesia, Jalan Brawijaya. Untuk yang in, dia lebih luas lagi jangkauannya. Misal untuk kota, untuk negara, untuk benua. Jadi misalnya di Malang berarti in Malang. Kemudian di negara in Indonesia, dia jangkauannya lebih luas. Kontinen misalnya Amerika Utara, North America misalnya,
untuk Asia, in Asia. Oke, itu tadi adalah penjelasan tentang place ya, untuk tempat, preposition yang dipakai untuk tempat. Lah, at, on, dan in itu juga bisa dipakai untuk kata depan waktu atau time. At itu biasanya untuk time, untuk jam. Misalnya kalau kita bilang jam 1 tepat, at 1 o'clock, at 3 o'clock. Nah, itu seperti itu. Atau boleh at 2:25, at berapa, itu untuk jam, at untuk jam. Kemudian dia juga bisa dipakai untuk at noon, at night, seperti itu. Untuk yang on, dia dipakai untuk hari dan penulisan tanggal lengkap. Contoh hari misalnya, pada hari Minggu berarti on Sunday, pada hari Senin on Monday, seperti itu. On Thursday, on Tuesday untuk hari. Kemudian untuk tanggal lengkap misalnya on February 19th 2021 misalnya. Jadi kalau penulisan tanggal lengkap sama juga pakai on. Kemudian in untuk tahun. Misalnya sekarang tahun 2021 berarti in 2021. In 2022 misalnya. Kemudian ini juga untuk month, untuk bulan. Bulan juga pakai in. Misalnya kayak in April, in June, in July, in August. Nah, itu. Tapi kalau tanggal lengkap sama tetap pakai on ya. Tapi kalau dia sendiri, bulan sendiri, misalnya Julai gitu, berarti hanya bulan sama pakai in gitu. Terus in juga dipakai in the afternoon, in the evening. Nah, gitu. Jadi saya ulang lagi, untuk belajar preposition itu sebenarnya kalau banyak baca itu akan lebih bisa menempatkan. Thank you so much for today. Telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.